Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi pelajaran yang kemarin, yaitu kita masih berada pada pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Hanya kali ini kita memasuki pelaku ekonomi yang kedua, yang sesuai dengan pasal UUD 45 pasal 33 ayat 3, yaitu tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Ada 3 jenis badan usaha milik swasta, yaitu perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Baik, langsung saja. Pengertian BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, yang dimiliki seseorang atau beberapa orang. BUMS bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin untuk mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan pekerjaan. Selain berperan dalam menyediakan barang dan jasa, badan usaha swasta juga membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran serta memberi kontribusi dalam pemasukan dana berupa pajak. Berdasarkan UUD 45 pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Oke. Kemudian fungsi BUMS. 1. Partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Partner pemerintah dalam mengelola dan mengolah sumber daya. 3. Salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dan yang keempat, lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Itu tadi fungsi BUMS. Nah, sekarang peran BUMS. 1. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah. 2. Membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak dan devisa non-migas. Fungsi dan peran sudah, sekarang kita lanjutkan bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang seluruh modal dan tanggung jawabnya dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Jadi, semua resiko dan kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penuh si pengusaha atau si perseorangan tersebut. Contoh yaitu usaha penginapan, penggilingan padi, toko serbada, restoran, dan lain sebagainya. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Namun, untuk beberapa jenis usaha, perusahaan perseorangan baru boleh melakukan aktivitasnya setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Kelebihannya dulu. Kelebihan perusahaan perseorangan. 1. Pendiriannya sangat mudah. 2. Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dalam bidang usaha yang terbatas. 3. Tidak perlu akta notaris. 4. Memiliki keleluasan dalam hal mengambil keputusan. 4. Dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak badan. Namun, semua pendapatan tetap harus bayar pajak perorangan dan semua keuntungan menjadi milik pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik. Rahasia dalam perusahaan terjamin karena hanya pemilik saja yang mengetahui rahasia dari perusahaan tersebut.
Oke, tadi kelebihannya, sekarang kekurangan perusahaan perorangan. 1. Tanggung jawab pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. 2. Kelangsungan hidup. Biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini disebabkan sulitnya mencari pengganti. Bila pemilik perusahaan meninggal dunia, sehingga terjadi kevakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir. 3. Sulit berkembang. 5. Administrasi yang tidak terkelola secara baik. 6. Terbatasnya modal, karena modal hanya berasal dari pemilik perusahaan saja. Oke, sekarang bentuk BUMS yang kedua, yaitu yang berbentuk persekutuan. Persekutuan yang pertama disebut dengan firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan satu nama yang bertujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan itu. Biasanya orang-orang yang mendirikan firma adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. Contoh, konsultan hukum dan pengacara. Kelebihannya firma. Karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan usaha perseorangan, persekutuan firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. Yang kedua, kemampuan manajemen persekutuan firma lebih besar karena adanya pembagian kerja. Ketiga, persekutuan firma tidak memerlukan akte, ini juga mudah untuk mendirikan. Keempat, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. 5. Resiko ditanggung bersama. Bila terjadi kerugian atau akan ditanggung bersama atas dibagi sama rata kepada para sekutu. Selanjutnya, kelangsungan firma lebih terjamin karena tidak tergantung pada satu orang saja. Kekurangannya firma. 1. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara anggota. 2. Adanya tanggung jawab bersama. Akan akibat kesalahan satu orang, maka anggota lain juga ikut menanggung resiko. Yang ketiga, sekutu akan sulit menarik modal karena modal dapat ditarik kembali ke tahap firma bubar. Ini pembagian keuntungan. Contohnya, untuk keuntungan dalam perusahaan firma. Firma ABC memiliki 3 sekutu, yaitu Aldi, Bagus, dan Carly. Ketiganya menyetor kepada firma ABC dengan jumlah yang tidak sama. Masing-masing Aldi 10 juta, Bagus 12 juta, dan Carly 13 juta. Nah, perhitungannya keuntungan adalah sebagai berikut. Dasarnya adalah modal yang disetor. Nah, labanya Aldi tadi kan menyetor 10 juta. Dibagi jumlah total modalnya 35 juta, kalikan total keuntungannya 20 juta, sehingga laba yang diterima Aldi 5 juta 700-an. 714.285,71 itu lebih lengkapnya. Kemudian yang kedua, kalau Aldi itu 5.700.000, kalau Bagus lebih besar lagi karena dia tadi setor modalnya lebih besar daripada Aldi. Begitu seterusnya penghitungannya, termasuk yang paling besar, yang paling bawah itu Carly karena dia setor paling banyak, maka pembagian keuntungan juga paling banyak. Yang kedua, ini juga masih dalam pembagian laba. Itu pembagian laba berdasarkan sistem pemberian bunga dari modal dasar dengan perbandingan. Apabila terdapat perjanjian, masing-masing sekutu akan mendapatkan bunga masing-masing sebesar 5% dan sisanya dibagi menurut perbandingan modal, maka perhitungan sebagai berikut. Nah, intinya anak-anakku semuanya, jadi untuk pembagian laba itu disesuaikan atau menurut perjanjian yang sudah ditetapkan oleh mereka yang ikut dalam persekutuan itu. Jadi dirembuk bersama, dijadikan sebagai satu aturan atau anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga firma tersebut. Ini. Nah, sekarang kemungkinan pembubaran firma. Pencapaian waktu atau penyelesaian tujuan. Jika pencapaian waktu dinyatakan dalam persekutuan pertujuan firma atau jika suatu tujuan tertentu harus diselesaikan, maka pencapaian waktu atau penyelesaian tujuan ini telah memenuhi kontrak persekutuan dan perusahaan dapat dibubarkan.
Baik, kita lanjutkan sekarang bentuk persekutuan yang kedua, yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV singkatan dari Komanditer Vennootschap yang berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang menjalankan usaha dan beberapa orang hanya menyerahkan modal saja. Atau kalau kita singkat, di dalam CV ini ada yang disebut dengan sekutu aktif, itu yang menjalankan, yang disebut dengan sekutu komplementer, dan yang kedua sekutu pasif. Ini hanya setor modal saja yang disebut dengan sekutu komanditer. Kelebihan dari CV yang pertama, mudah proses pendiriannya, kebutuhan akan modal dapat dipenuhi, cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Dari segi kepemimpinan, CV relatif lebih baik. Kemudian sebagai tempat untuk penanaman modal, CV cenderung lebih baik karena bagi sekutu diam atau sekutu pasif, dia hanya cukup setor modal saja dan nanti bisa mengambil atau mencairkan kembali modalnya tersebut dengan mudah. Itu kelebihannya CV. Selanjutnya, kekurangan CV. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Nih, kelangsungan hidupnya tidak menentu, modal yang ditanam susah ditarik, dan pemimpin perusahaan lebih dari satu, sehingga sulit dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir dari BUMS ini adalah perseroan terbatas. Ini merupakan bentuk BUMS yang dianggap paling baik. Perseroan terbatas dari kata sero, nah, adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan modal yang diperoleh dari pengeluaran saham. Jadi saham itu disebut juga dengan sero. Saham adalah tanda pernyataan modal pada PT. Pemegang saham atau persero bertanggung jawab hanya terbatas pada modal yang ditanam saja. Kemudian, keuntungan bagi pemegang saham atau persero itu diberikan dalam bentuk yang namanya dividen. Selanjutnya, struktur organisasi PT. Satu, yang pertama yang paling tinggi kedudukannya itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian, RUPS merupakan pemegang keuangan tertinggi di dalam PT. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun berakhir. RUPS terdiri dari dua macam, yaitu tahunan dan lainnya. Kemudian, pimpinan tertinggi di PT disebut dengan direksi, itu yang menjalankan. Kemudian ada Dewan Komisaris, terdiri dari para pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, dan memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya, isi rapat umum pemegang saham. 1. Menentukan direksi. 2. Memberhentikan direksi. 3. Menetapkan besarnya gaji direksi. 4. Mengevaluasi kinerja perusahaan. 5. Memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham. 6. Menentukan kebijakan perusahaan dan mengumumkan pembagian laba atau dividen. Bentuk-bentuk PT ada yang disebut dengan PT tertutup, yaitu PT yang sahamnya hanya boleh dimiliki oleh beberapa orang saja. Kemudian ada lawannya PT terbuka. Kalau PT terbuka itu sahamnya boleh dibeli oleh siapapun, termasuk anak-anakku yang punya uang bisa membeli saham. Ini pada PT terbuka. Ada istilah yang ketiga, PT kosong.
yaitu PT yang dana usahanya masih ada, kegiatan misalnya dana usaha masih ada, tetapi kegiatannya sudah tidak ada, sudah tidak beroperasi lagi. Kemudian ada istilah PT asing, yaitu PT yang didirikan di luar negeri. Kemudian ada PT domestik, yaitu PT yang menjalankan usaha kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri. Ini juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, saham dalam sebuah PT terbagi atas satu, saham atas nama, saham pembawa. Kemudian ditinjau dari hak-hak saham dibagi menjadi satu, saham biasa, yaitu saham yang biasanya memperoleh keuntungan yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh RUPS. Ada saham preferen, ada istimewa, yaitu selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan saham biasa, juga mendapat hak lebih dari share biasa. Kemudian ada saham kumulatif preferen, yaitu share kumulatif ini mempunyai hak lebih dari share preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayar pada tahun sekarang, maka bisa dibayarkan tahun berikutnya. Kelebihannya PT, satu, kelangsungan hidup lebih terjamin. Dua, tanggung jawab persero terbatas. Tiga, mudah memperoleh tambahan modal. Empat, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber modal untuk lebih efisien. Lima, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. 6. PT yang sudah go public, maksudnya saham-saham yang di dalam PT sudah diperjualbelikan di bursa efek. Kekurangannya PT, satu, pendiriannya mahal, PT mudah dispekulasi, tanggung jawab pemilik terbatas, biaya pengelolaan lebih besar, pajak yang dikeluarkan besar, rahasia perusahaan tidak terjamin. Mungkin yang paling banyak kekurangan itu adalah yang ini terakhir, karena rahasia perusahaan tidak terjamin karena segala keputusan itu ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Contoh-contoh PT banyak sekali ya, itu yang kita kenal ada PT Semen Indonesia, PT Astra, Indofood, XL, Telkom, Adikarya. Itu adalah bentuk-bentuk PT yang ada di Indonesia. Sekarang banyak sekali jumlahnya. Nah, demikian dengan aku untuk bentuk-bentuk BUMS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.